Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. So, kali ini temanya tentang takdir cintamu. Wah. Jadi kita lihat kayak gimana sih, siapa ya orang-orang yang ditakdirkan ada di perjalanan cintamu gitu. Oke, kita lihat ya takdir cintamu. Oke, kita mulai. Wah, Cancer ya, Pisces, Scorpio. Oh, ini strong Pisces. Ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini kuat banget Pisces ya. The Moon. Oke, King of Swords. Kita lihat yang strong lagi ya. Aku rasa di sini juga ada fire, kayak Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini yang strong juga ada Taurus ya. Ini kuat. Kemudian yang kuat juga ada Virgo, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Scorpio. Ya, itu beberapa yang strong ya. Aries sama Capricorn juga kuat. Bisa energi saja. Oke, guys. Jadi takdir cintamu ya. Ini mungkin orang-orang yang memang ditakdirkan ada di perjalanan cinta kamu. Ya, aku rasa ada beberapa orang lah ya. Mungkin kamu pernah punya relasi, punya hubungan, punya koneksi dengan ini ada orang yang mengecewakan gitu. Jadi ya awalnya terasa manis ya, baper lah, bawa perasaan sama kamu juga baper kan sama aku. Ya ini ada yang saling mencintai, cuma entah toksik, entah negatif banget sifatnya, situasinya, keadaannya, ya akhirnya kayak kamu kecewa, kamu pernah sakit hati sama dia. Beberapa kalian dealing sama orang yang egois ya. Jadi kalian udah pernah kan menghadapi orang yang egonya besar kan, gemoy kan. Jadi ya ini entah siapa, ada yang ya tega gitu sih orangnya. Kalau dilihat-lihat kan sebenarnya ya kalau cinta harusnya ngasih komitmen lah, serius lah, nggak mengecewakan lah harusnya. Tapi ternyata dia batasi komunikasi, dia tega sama kamu, dia diam 1000 bahasa, ada yang pasif, misterius, tidak terbuka, tidak jujur, dan duar ya, bye bye. Ya aku rasa entah dia, entah siapa, bisa vice versa. Akhirnya kayak ya udah di-cut aja gitu. Cukup sekian dan terima kasih ya. Ada yang udah berakhir hubungannya gitu kak. Cuma beberapa kalian, aku rasa bisa aja kalian itu ada yang dipisahkan. Memang ini ada maksud dan tujuan dari semesta ya. Bisa aja kayak terpisah dulu, mungkin dia sama orang lain dulu, kamu sama orang lain dulu, atau ya kamu fokus dulu lah sama apa gitu, dia fokus dulu sama apa. Nah kemudian ya kalau kita udah sama-sama menjadi lebih positif, ya bisa aja kita ketemu lagi di titik yang sama. Beberapa kalian ada yang memang orang itu hadir di hidup kamu sekedar pelajaran hidup, tapi ada juga yang kayak ngasih pelajaran hidup sekaligus ya. Kalau kamu dan dia punya kekuatan cinta yang kuat, ya itu bisa bersatu, say. Oke? Nah,
kita lihat nih, aku ada kartu begini. Wih, gemoy. Oke. Ini mungkin tentang takdir cintamu ya. Aku udah shuffle biar cepat. Nah, orang ini apa ya? Dia tuh sebenarnya punya perasaan yang menggebu-gebu banget sama kamu. Kamu pun kayak gitu kayaknya ya. Ini ada mirror kan, yang error gitu kan, kayak koneksi twin flame. Nah, and then ya pokoknya entah siapa sih. Di sini ada yang menggebu-gebu banget di awal. Bisa kayak dia duluan yang menggebu-gebu, habis itu dia hilang ya. Atau dia tiba-tiba kayak mulai tidak peduli. Nah, habis itu kamunya yang jadinya menggebu-gebu ke dia. Ini ada yang runner chaser ya. Entah siapa yang pernah berlari, akhirnya kamu kayak pengen banget mengejar. Tapi ketika kamu berlari, kamu udah enek ya, dia pengen banget mengejar kamu sih. Ya walaupun ini kayak belum terlihat tindakannya, tapi ya aku rasa ini ada yang kehilangan kamu ya. Ini ada orang jauh, ada tentang kapal, ada tentang laut kah atau apa. Berkaitan itu, ada yang suka laut. Atau nanti kalian bisa bertemu di dekat laut. Bisa tinggalnya studi, kerjaan, atau apa berkaitan laut. Atau ya ada momen di laut ya. Gitu sih. Terus ini cinta. Cintamu sulit banget dipadamkan ya. Cintanya sulit dipadamkan. Beberapa kalian ya. Ya ini beberapa kalian. Orang masa lalu yang pernah hadir di hidup kamu, kemudian berpisah. Ya ini ada yang akhirnya kembali lagi gitu. Jadi ya beberapa kalian kamu bersatunya sama orang yang sudah kamu kenal, udah masa lalu gitu. Ya mungkin ada yang bersatu lagi sama mantan ya. Entah mantan teman, mantan pasangan, pernah menjadi rekan gitu ya. Entah siapalah. Ini muncul lagi tentang kapal ya. Ini perasaannya dalam banget ya ke kamu. Jadi ini bisa siapa aja. Mungkin aja ada di antara kalian nih beberapa. Ya kamu bersatunya sama orang baru gitu. Tapi ya karena ini general ya, kalian beda-beda lah ceritanya. Ada yang bisa jodohnya sama orang baru, tapi ada juga sama yang lama. Yang jelas ini orang perasaannya dalam banget ya. Atau kamu udah dalam banget nih perasaanmu gitu. Terus ya ini mungkin kalian ada yang pernah ngerasa kecewa kan, kayak yang aku katakan. Karena ini ada aja sih orang yang mempermainkan kamu. Bahkan dia mungkin pernah manfaatkan kebaikanmu gitu. Dia pernah manfaatin kah? Itu masuk ke dalam, ya dia bagian dari perjalanan hidupmu. Memang udah takdirnya ketemu, kenal, punya hubungan, dimanfaatin ya. Tapi dari situ kamu kan belajar gitu, menjadi lebih cerdas, lebih smart. Oh ternyata aku bisa lah. Apa ya? Supaya tidak mudah kasihan lagi. Supaya nggak naif lagi, nggak bucin lagi. Jadi ya kalaupun dia mengecewakan, tapi ada pelajaran besar gitu ya. Kamu bisa menjadi lebih pintar dalam urusan cinta. Okay, bestie. And then ini ada yang menggerek-gerek kamu ya dalam hubungan toxic. Beberapa ini ada tentang motor ya. Motor, transportasi. Siapa yang suka naik motor? Atau ada kenangan ya. Kenangan naik motor. Atau dia suka banget sih naik motor terus ingat-ingat kamu ya. Bisa kamu, bisa dia. Ya aku sering naik motor keliling-keliling ya. Mengingat kenangan kita. Cie, ini ada nih, say. Ya beberapa dealing sama player ya. Ya mungkin kalian pernah nih dihadirkan player di hidup kalian. Ya itu takdir juga untuk kenalan sama dia. Tapi untuk bersatu ya sebenarnya kita berhak memilih. Jadi yang maha kuasa ya dan semesta itu bisa aja memberikan beberapa takdir. Kamu kenal ini ya, kenal ini, punya relasi, punya koneksi sama ini. Setelah itu ya kita lihat kalau sama-sama berjuang menjadi lebih baik, ada hubungan lebih baik ya layak kan bersatu. Tapi kalau ya berat sebelah, berjuang sendirian ya susah lah say ya. Dan di sini ada orang yang berhasil bikin kamu nge-fly ya. Ada yang ya berhasil lah bikin kamu baper, bucin ya. Ada yang berhasil bikin kita tuh kayak bawa perasaan, baper banget.
bucin banget menjadi budak cinta gitu ya. Ada yang memberi harapan palsu, atau ya kamu jadinya ini sih, ya berharap besar sama dia atau mereka. Tapi ya ketahuilah, semakin kamu berharap sebenarnya semakin sakit ya. Kita boleh-boleh saja berharap, tapi jangan berlebihan juga. Karena kalau berlebihan berharap, ngefly gitu ya, seperti kita terbang sampai lupa sama logika, ya akhirnya kita kecewa gitu. Ya beberapa kalian mungkin udah nggak terlalu berharap, jadi kayak ya udah, cinta sih cinta tapi pakai logika juga gitu. Dan beberapa kalian mungkin dealing sama orang yang suka berhalusinasi, atau kalian jadi berhalusinasi juga ya. Ada kayak semacam hubungan seperti hantu, koneksi, relasi yang kayak cuma ilusi, halusinasi, karena ya tindakan nyata dari dia itu ya pasif lah gitu. Ini ada orang yang sensitif, ada ikan ya, ikan Sun Moon Rising Venusnya Pisces mungkin ya, atau ada karakter orang kayak Pisces ya di dalam perjalanan cintamu. Ya adalah yang sensitif, baperan, ternyata dia mudah kecewa, ternyata dia punya rasa sakit hati yang suka dipendam. Ya beberapa kalian dealing sama orang yang dia bisa kayak gitu, mungkin pengaruh keluarga, lingkungan dia nggak sehat, jadi kayak ya aku tuh mudah sakit hati, aku mudah sensitif, karena ya ini ya ngeri lah masa lalu aku. Nah ada yang kayak gitu, mungkin pada akhirnya kamu tahu ini bisa aja kamu ya, bisa dia. Seperti itu say. Jadi ada di antara kalian yang awalnya ya cinta banget gitu ya, terus bisa menjadi kasihan, tapi ini bisa kebalik, yang tadinya karena kasihan bisa menjadi cinta gitu. Karena aku ngerasa pada akhirnya kalian ada yang benar-benar bisa memaafkan apapun ya rasa sakit di koneksi ini, karena semesta bakalan nunjukin kamu koneksi sama dia itu sebenarnya membantu dia healing, membantu dia sembuh dari luka masa lalu, atau ya mungkin ada perlakuan orang tuanya yang tidak enak membuat dia menjadi sesensi itu, atau ya seandainya kamu tahu ya masa lalunya itu sakit banget gitu, makanya dia kayak gitu ya. Bisa vice versa, bisa dia bisa kamu. Ya beberapa dari kita menjalani takdir cinta yang berlika-liku itu untuk membayar karma kita juga. Ya akhirnya kamu mungkin akan mengerti, atau kamu sudah mengerti ya. Aku begini juga membayar karma masa laluku, aku membayar karma orang tuaku, keluargaku, leluhurku. Aku bertemu orang yang parasit, toksik, negatif ya, itu bayar karma juga ya. Terus aku ngerasa beberapa kalian ada yang dealing sama bocil ya, adik-adik gitu, atau ya dia tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan itu ada. Jadi mungkin beberapa kalian kamu sebenarnya ya disukai atau dicintai dengan orang yang lain lagi gitu. Maksudnya kayak yang nggak hanya satu kan yang ada di perjalanan cintamu. Ada yang kayak relasinya biasa, ada yang kayak cuma teman, ada yang hubungan gak jelas, atau kayak kita punya perbedaan gitu, tapi ya kita yang berkoneksi kan, kita yang sefrekuensi. Ada di sini aku lihat entah siapa ya lebih dewasa gitu, mungkin kamu bisa lebih dewasa sama dia ya, menghadapi tingkah dia yang kekanak-kanakan, kamu bisa menjadi pribadi lebih kuat, lebih sabar, lebih dewasa, lebih bijak gitu. Terus aku ngelihat di sini ada yang awalnya suka, kagum, kemudian jatuh cinta sama kamu. Ada yang tadinya menganggap teman, ada yang tadinya ngerasa kita kayak kakak adik gitu ya, kayak om, tante. Tapi ya aku baper nih, aku udah bawa perasaan sama kamu. Nah ini ada beberapa warna yang tadi aku shuffle, ini warnanya muncul. Ada kuning kan, kuning.
kamu bisa aja membawa keceriaan buat dia, atau dia bawa keceriaan buat kamu. Ini ada orangnya yang lucu, gemoy ya, ceria gitu ya. Kuning itu bisa juga tentang berhati-hati. Beberapa ini dangerous gitu ya, berbahaya koneksinya. Mungkin cinta bersegi-segi atau kayak bahaya lah, say. Kan ada si ini, si itu, ada ya konflik ini itu, ya begitulah. Tantangan, halangan, perbedaan atau apa. Ini ada hijau, tandanya ada kok saatnya nanti maju ya. Ada saatnya ya diantara kita bisa maju untuk bergerak, untuk bertindak. Hijau ini ya mungkin aja ada yang suka hijau, ada yang suka kuning tadi ya. Atau adalah sesuatu yang hijau gitu, say. Kayak ya kadang adem banget sih koneksi ini, karena bisa membawa kamu ke perjalanan spiritual. Kamu bisa lebih baik. Tapi ya gitu sih. Ya ada juga toksiknya, sehingga ya banyaklah yang dibersihkan, banyak yang didetoks ya dari koneksi kamu dengan siapa gitu ya, dibersihkan menjadi pribadi lebih positif. Ada hitam, ada yang suka hitam, beberapa ya ada yang kulitnya gelap, ada yang suka pakai hitam atau apa gitu. Hitam juga bisa tentang ya ini orangnya bisa aja pernah ngerasain kegelapan di hidup dia ya, banyak energi gelap gitu di hidup dia. Atau ini ada black magic juga, beberapa sih, ada naungan magic, ilmu hitam atau apa. Atau ada yang ngerasa dipelet padahal enggak ya. Jadi jangan mudah suuzon, jangan mudah netting, negative thinking ya. Terus ya bisa aja orang ini ngerasa gelap sih tanpa kamu. Beberapa kalian ini kan ada kuning nih. Kuning itu kan membawa cahaya gitu. Kamu bisa aja membawa cahaya ke dalam kehidupan orang yang kayak gini. Terus kamu membawa warna hijau ini, membawa rasa adem. Mungkin kenal kamu itu berkesan banget gitu. Ini apa ya, orangnya nggak kebetulan hadir di hidup kamu. Jadi dia ditakdirkan kenal kamu nih. Kenal, kemudian ya selanjutnya bagaimana dia gitu. Kalau dia bisa menyeimbangkan energimu yang positif, itu bisa bersatu. Tapi kalau ternyata dia masih gelap atau dia masih membangun egonya lagi, ya susah gitu ya. Ini ada warna biru, ada yang suka warna biru. Wah, aku suka biru sih. Siapa yang suka biru? Biru itu juga tentang laut, langit. Ya tentang adem-adem juga sih. Beberapa dilihat sama orang yang kalem ya, pasif. Ada waktunya dia ceria, ada waktunya dia kalem gitu. Biru itu juga tentang apa ya? Ya mungkin ada sesuatu tentang biru. Terus apa ya? Ini tetap aja kayak rasa yang adem gitu, cool ya. Tapi ya kalau coolnya berlebihan juga jadinya terasa dingin ya. Ada yang cuek nih orangnya, tertutup gitu, atau ya ada yang misterius ya kan. Oke. Aku kesini dulu lah, sebenarnya masih ada lagi cirinya, tapi kita lihat dulu kartu ini. Oke, beberapa kalian ya itu tadi, kamu apa ya, kamu menerima warisan karma dari leluhur, atau dia ya yang kayak gitu. Jadi ada karma yang dibawa dari masa lalu, atau ternyata leluhur kita berkoneksi di masa lalu dan unfinished business ya. Mereka belum membereskan koneksi mereka, terus mereka wariskan ke kita ya. Kita mirror jadinya, karena kita membawa koneksi yang sama. Leluhur kita sefrekuensi, leluhur kita mewariskan karma yang sama ya, mirip lah, hampir sama, mirror ya, twin flame ya. Beberapa kalian mungkin ini beberapa sudah tahu kan siapa twin flame-mu. Cuma nggak usah pusingin ya, label twin flame itu nggak harus membuat kita menjadi gimana gitu ya. Emang kalau twin flame kenapa?
Kan nggak harus wadidaw gitu ya, say. Jadi responlah dengan sikap yang bijak saja, ya. Ini beberapa kalian ada memang yang bisa bersatu, tapi ada juga yang kayak twin flame kamu itu, mirror kamu itu untuk men-trigger kamu. Jadi kamu kayak bisa berkaca bahwasannya kamu tuh punya value, kamu punya nilai yang bisa dikembangkan, kamu bisa terbangun spiritual, kamu bisa bangkit gitu. Ya beberapa bersatu ya memang. Karena aku ngerasa ini beberapa kalian kamu punya twin flame yang pada akhirnya dia benar-benar mengikuti vibrasimu, energimu. Apalagi kalau dia sampai nonton tarot gini ya. Kalau ngerti twin flame juga, atau kayak ya kita udah sama-sama bayar karma, atau ya dia udah menjalani karmanya, kamu menjalani karmamu, atau ya ternyata kita nggak bahagia kalau nggak bersama, atau ternyata kita nggak langgeng sama orang lain ya. Itu bisa aja sih ada yang ketemu lagi di titik yang sama. Oke? Nah, kita lihat lagi cirinya. Ini saya sudah shuffle ya, bestie. Kita lihat di sini ada brand ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang pemikir ya. Siapa nih orang yang pernah hadir di hidup kamu? Dia pemikir, atau nih kamu? Ada juga sih yang pintar ya. Ada yang pintar orangnya. Cie. Intelektualnya bagus sih, tapi kalau udah urusan cinta ya gue lemah gitu. And then ini ada yang suka matamu ya, bulu matamu. Beberapa kalian entah dia entah kamu bulu matanya bagus ya, atau ada yang sering menutup mata itu ya, sering kayak pura-pura bodoh gitu ya. Emang apa sih yang terjadi di antara kita ya? Nanti bodoh beneran baru tau rasa gitu ya. Jadi ada yang menutup mata gitu, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal ya lu tahu kan ada sesuatu di batin kita satu sama lain. Ini ada tangan ya, beberapa tangannya bagus. Atau dia suka tanganmu ya, tanganmu mungkin gemoy. Ada yang pengen banget mungkin megang tangan kamu ya, pengen banget pegang tanganmu. Cie, ini ada tulang rusuk ya, tulang rusuk ya. Beberapa kalian kamu adalah tulang rusuknya atau dia adalah tulang rusukmu, entah siapa ini ya. Ya aku rasa energi yang kuat di pembacaan inilah, itulah takdirmu ya. Maksudnya kayak yang mungkin aja bersatu sama kamu. Ini tulang rusuk ya, berarti ada yang berjodoh ya. Udah keliling kemana-mana juga, udah sama siapa tetap aja kayak ujungnya berjodoh ya. Beberapa kalian mungkin kamu tulang rusuknya, atau ya dia tulang rusuk kamu itu ya. Suneo. Yolanda. Ini ada hujan, ada momen tentang hujan, atau kalau hujan dia ingat kamu ya, atau kayak lagi sedih kehidupan dia sekarang. Hujan, nah ini ada berawan ya, dirundung kesedihan, gelap gulita tanpa kamu. Atau ini kamu ya, kayak ya gimana ya, kalau memang kamu tulang rusuknya, dia tulang rusuk kamu yang sesungguhnya, ya kita sama yang lain juga pasti ngerasa kosong lah. Atau tanpa dia, atau tanpa kamu kayak kosong, hidup aku gelap gulita gitu. Ini ada tentang air, beberapa elemen air ya. Ini elemen baperan nih. Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Nah, tentang air nih. Atau kamu seperti mata air buat dia ya. Kamu mungkin kayak sumber kebahagiaan dia juga sih. Kan ini ada pelangi ya. Rainbow. Pelangi itu kan banyak warna. Kalau sama kamu hidup dia banyak warna. Hidup dia berwarna. Ya mungkin ada pelangi ya, sehabis hujan, sehabis duka cita, kekecewaan, kesakitan, perpisahan, tidak bersama, tidak dekat, kemudian udah melalang buana ya, akhirnya ada pelangi ya, sehabis hujan. Ada kebahagiaan setelah rasa sakit. Oke? Dan aku rasa dari beberapa orang yang pernah hadir di hidup kamu, salah satunya ada kan yang membawa kamu menjadi lebih spiritual. Kamu jadi dekat dengan tarot. Kamu jadi tahu, oh
zodiak ada 12 atau ya yang terbaru lebih gitu, atau kayak eh ya kamu jadi ngerti, oh ini arti karmik, arti twin flame, atau kamu jadi ngerti ya karma itu ada begini begitu ya. Atau jangan-jangan ya kamu di-link sama orang yang kayak kamu juga, walaupun dia belum sampai tarot, tapi setidaknya dia tahu lah zodiak dia apa. Aku rasa di sini ada orang yang sudah tahu lah kulit-kulitnya astrologi zodiak gitu. Ini ada tentang astronot juga ya. Mungkin beberapa pernah punya cita-cita menjadi astronot ya, luar angkasa. Ini ada tentang pesawat, mungkin ada yang pernah juga punya momen pesawat, atau harus naik pesawat ketemunya, atau ya pernah punya cita-cita tentang pesawat, ya kan? Ini ada orangnya ceria memang ya, ada yang suka joget, nari, atau kalau denger lagu tentang kita ya suka mendramatisasi suasana gitu. Atau ya dia senang banget loh sama kamu, senang banget, bergairah ya, semangat menjalani hidup sama kamu. Nah ini banyak banget drama karena ini ada sutradara ya. Ada tentang sutradara atau kayak ya ini kalau dibikin sinetron udah berapa episode ya. Karena banyak banget dramanya. Mungkin ada yang menjadi wayang, ada yang menjadi dalang, ada yang menjadi pemain, sutradara atau siapalah yang ternyata itu membuat drama. Oke, say. Kita lihat lagi lah dikit. Oke. Nah, beberapa ini aku rasa memang ada yang jeda ya. Lagi nggak bersama kah? Tidak dekat lagi. Atau jauh orangnya. Terus ya sebenarnya pengen loh ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu. Ya kalau bisa jalan-jalan lah sama kamu. Ini ada cinta sejatimu ya. Dia pengen banget bertemu kamu, memeluk kamu. Mungkin dia nggak akan banyak berbicara. Karena dia merasa ya, intinya sih aku pengen aja meluk kamu. Aku belum mau banyak ngomong A, B, C, sampai Z. Ya mungkin dengan memeluk kamu saja itu kayaknya udah cukup lah. Ya pengen lah memeluk kamu. Ini ada orangnya kalem ya. Atau dia sulit berkata-kata, sulit berekspresi. Jadi kayak ya kalau komunikasi dari sosmed itu kayak ribet sih. Tapi kalau ketemu ya dia punya hasrat besar sama kamu. Beberapa kalian punya perbedaan cara pandang, perbedaan keyakinan, ya. Tapi kalian sefrekuensi. Kalian punya spiritualitas yang sama, gitu. Ini hubungan membangun spiritualmu dan dia. Beberapa koneksi masa lalu, kita merasakan ini. Mungkin ada karma masa lalu atau unfinished business yang perlu diselesaikan. Kita merasa belum benar-benar selesai, atau kamu ngerasa nggak kita tuh kayak udah kenal lama, walaupun cuma berapa lama kita bareng gitu, tapi kayak udah lama banget gitu. Kamu udah kayak menikah secara jiwa dengan aku. Ya buktinya kamu ke yang lain atau kamu tanpa aku, tapi kamu ingatnya sama aku kan. Atau dia yang kayak gitu ke kamu ya. Jadi ya memang ada yang koneksi ini diwariskan dari leluhur ya. Terus ini semesta bilang, sampaikanlah afirmasi positif, manifestasi yang positif, doa dan harapan yang positif. Dan kamu sebenarnya kuat ya. Leluhurmu, malaikat penjaga, spirit guide mendampingimu. Mereka tahu kamu membawa atau membayar banyak karma. Mereka tahu kalian itu ya, kamu sama dia membayar karma yang besar dari masa lalu. Jadi kalian diberikan kekuatan. Ya bisa juga kamu membantu dia membayar karma. Jadi kamu diberi kekuatan. Leluhur, malaikat penjaga selalu mendampingi kamu. Nih, cintai dulu diri kamu ya, supaya kamu dicintai dan dihargai orang. Kamu kalau merasa baik ya, kalau merasa tulus, kalau kamu merasa kamu udah paling sabar ya selama ini, sebenarnya udah saatnya kamu mencintai dirimu supaya dia hargai kamu ya, bestie. Jadi ya itu kan perjalanan spiritual juga.
ketika kamu udah benar-benar melihat bahwasanya ya kamu pun perlu memperbaiki diri, perlu memperbaiki value kamu. Jadi maksudnya kayak ya kalau kamu merasa kamu juga perlu memperbaiki nilai diri kamu atau value kamu itu ya di situ kan kamu jadi mengerti bahwasanya kalau kamu udah memperbaiki itu semua ya kamu akan dihargai, dicintai oleh dia itu ya, yang gemoy itu. Oke lah, atau siapapun. Jadi, nah, aku kasih ciri. Ini ada tentang bulan. Baru nanti kita ke huruf ya. Ini beberapa bulan yang aku udah shuffle. Mungkin ada kaitan ke kamu, ke dia ya. Bulan lahir bisa, atau ada bulan spesial, atau ada bulan yang berkesan. Di bulan itu aku merasakan tidak komunikasi lagi, atau di bulan itu perpisahan, atau di bulan itu kenal, atau di bulan itu koneksinya kuat, atau di bulan itu ada pertemuan ya. Ini ada September ya. September, apa yang terjadi di September ya? Bisa aja bulan lahir. Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo ya, sama Libra. Ini ada Mei, apa yang terjadi di Mei? Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Gemini. Ada Januari, apa yang terjadi di Januari? Dia hilang atau ada yang muncul lagi ya di Januari. Ya entah apalah yang terjadi di Januari. Bisa bulan lahir, Sun, Moon, Rising, Venusnya Capricorn, Aquarius. Ini ada Juli ya. Juli, apa yang terjadi? Sun, Moon, Rising, Venus Cancer, Leo ya. Ini ada November, oke. Sun, Moon, Rising, Venus Scorpio, Sagittarius. Bisa energi aja. And the last ada Februari ya. Apa yang terjadi di Februari ya? Sun, Moon, Rising, Venus Aquarius sama Pisces ya. Bisa energi aja. Oke, ini ada huruf, bisa kaitan kamu atau dia ya, yang ada di takdir perjalanan cintamu. Ada huruf D, ada H, ada E, ada I, huruf I, ada L, ada A, ada W, ada B, J, C, K, ada O, R, ada G, sama F. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin beberapa saja yang cocok. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.